Pada masa ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan menyinari dunia dengan risalah Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan hidup seorang pemuda yang luar biasa. Ia hidup sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun takdir mempertemukan keduanya bukan melalui tatap muka, melainkan melalui kemuliaan ruh dan ketinggian derajat di sisi Allah. Pemuda itu tinggal jauh dari Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermukim di kota Madinah Al-Munawwarah, sedangkan pemuda tersebut hidup di negeri Yaman dengan jarak sekitar 400 km. Pada zaman itu, jarak tersebut bukanlah perjalanan ringan. Medan yang harus dilalui berupa gunung-gunung terjal, padang pasir yang membentang luas, serta ancaman perampok dan musuh-musuh Islam yang mengintai di sepanjang perjalanan. Pemuda itu hidup dalam kesederhanaan yang bahkan bisa disebut kemiskinan. Ia tidak memiliki rumah yang layak, tidak memiliki harta, dan hampir tak memiliki apapun selain iman, kesabaran, dan ketaatan yang luar biasa kepada Allah dan ibundanya. Meskipun hidup miskin, sesungguhnya Allah menganugerahkan kepadanya rupa yang sangat elok. Matanya biru jernih, rambutnya kemerah-merahan, dadanya bidang, tubuhnya tegap dan panjang, kulitnya kemerah-merahan, dan wajahnya selalu tertunduk, seolah tak pernah terangkat dari tempat sujudnya. Namun ketampanan itu tertutup oleh pakaian yang kumal dan lusuh. Ia hanya memiliki 2 helai pakaian yang dipakai secara bergantian. Karena terlalu sering dipakai dan dicuci, pakaian itu menjadi usang, robek di beberapa bagian, dan tak lagi layak digunakan. Penampilannya membuat orang-orang di sekitarnya memandang rendah, bahkan mencibir dan menghinanya. Pemuda itu hampir tak pernah berbicara banyak. Ia lebih sering menunduk, menjaga pandangan, dan menghabiskan waktunya dengan membaca Al-Quran. Tangannya sering menopang tangan kirinya dan matanya basah oleh air mata. Ia menangis bukan karena dunia, tetapi karena takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk di sekitarnya tak pernah peduli pada kehidupannya. Ia dianggap orang aneh, orang gila, bahkan ada yang menuduhnya sebagai pencuri. Ia sering dijadikan bahan ejekan dan tertawaan. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang hina di mata manusia itu sesungguhnya adalah seorang wali Allah, kekasih Allah yang doanya mustajab dan munajatnya didengar oleh para penghuni langit. Seandainya manusia tahu, setiap kali pemuda itu mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Zikir dan tangisannya tidak terdengar oleh manusia di bumi, tetapi menggema di langit, didengar dan dimuliakan oleh para malaikat. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjulukinya sebagai seorang yang tidak dikenal oleh penduduk bumi, tetapi sangat dikenal oleh penduduk langit. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kelak di hari kiamat, ketika para ahli ibadah telah dipanggil untuk masuk surga, pemuda ini justru akan ditahan di depan pintu surga. Bukan karena ia tidak berhak masuk surga, tetapi karena Allah memuliakannya dengan tugas memberi syafaat kepada orang lain agar mereka dapat masuk surga. Nama pemuda itu adalah Uwais Al-Qarni. Uwais adalah seorang anak yatim. Ayahnya telah wafat sejak lama. Ia hidup hanya bersama ibunya yang sudah tua, renta, penglihatannya mulai kabur, dan tubuhnya lumpuh. Seluruh hidup Uwais diabdikan untuk merawat ibunya. Ia bekerja sebagai pengembala kambing untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan menafkahi ibunya. Pada siang hari, Uwais sering berpuasa. Pada malam hari, ia bermunajat kepada Allah, menangis dalam sujud panjang, memohon ampunan dan keridoannya. Dunia tidak pernah memikat hatinya. Suatu hari, seorang lelaki dari Kufah datang dan merasa kasihan melihat keadaan Uwais. Ia ingin memberikan 2 helai pakaian baru kepadanya. Namun Uwais dengan lembut menolak pemberian itu. "Wahai saudaraku," kata Uwais, "aku khawatir jika aku menerima pakaian ini, orang-orang akan bertanya dari mana aku mendapatkannya. Mereka akan menuduhku meminta-minta, bahkan mencuri. Aku tidak ingin orang lain berprasangka buruk kepadaku." Subhanallah, Uwais bukan takut miskin, tetapi takut hatinya dan hati orang lain ternodai oleh prasangka. Ia bahkan takut menjadi kaya, bukan karena benci nikmat, tetapi karena khawatir dunia akan merusak keikhlasannya. Satu-satunya harta yang ia miliki adalah ibunya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, ajaran Islam menyebar dengan cepat hingga ke seluruh Jazirah Arab,
termasuk Yaman. Uwais termasuk orang yang tersentuh hatinya dan segera memeluk Islam. Setiap kali ada orang Yaman yang pergi ke Madinah dan kembali, Uwais selalu mendatangi mereka, mendengarkan kisah Rasulullah SAW, menyimak nasihat-nasihat beliau, dan menyerap ajaran Islam dengan penuh cinta. Kerinduan Uwais kepada Rasulullah SAW semakin hari semakin membara. Ia belum pernah berjumpa langsung dengan Nabi, belum pernah melihat wajah manusia paling mulia di muka bumi. Namun cintanya kepada Rasulullah SAW begitu dalam, seolah ia telah lama mengenalnya. Sayangnya, ada dua hal besar yang menghalanginya untuk pergi ke Madinah. Pertama, kemiskinan. Ia tidak memiliki bekal perjalanan. Kedua, ibunya. Ia tidak bisa meninggalkan ibunya yang sudah renta dan sakit-sakitan. Hari demi hari berlalu, kerinduan itu semakin tak tertahankan. Hingga suatu hari, dengan penuh adab dan hati yang gemetar, Uwais mengutarakan keinginannya kepada ibunya. Ia memohon izin untuk pergi ke Madinah, sekadar berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ibunya, seorang wanita salehah, memahami kerinduan putranya. Dengan berat hati, ia mengizinkan Uwais pergi, namun dengan satu pesan: jika engkau telah sampai di Madinah dan tidak segera bertemu Rasulullah, segeralah kembali, jangan lama-lama meninggalkanku. Uwais bersujud syukur. Ia mengumpulkan bekal seadanya, menitipkan ibunya kepada tetangga, lalu memulai perjalanan panjang menuju Madinah. Perjalanan itu sangat berat. Panas padang pasir, dinginnya malam, lapar, haus, dan bahaya perampok mengintai. Namun semua itu tak mematahkan tekadnya. Akhirnya Uwais tiba di Madinah. Dengan penuh harap, ia mendatangi rumah Rasulullah SAW. Ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Yang keluar adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dengan sopan, Uwais menyampaikan maksudnya. Namun Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang memimpin kaum muslimin berjihad di medan perang. Hati Uwais hancur. Ia telah menempuh perjalanan jauh, namun takdir belum mempertemukannya dengan Rasulullah. Ia ingin menunggu, tetapi pesan ibunya terus terngiang. Akhirnya, demi baktinya kepada sang ibu, Uwais memilih kembali ke Yaman tanpa bertemu Rasulullah. Ia menitipkan salam kepada Aisyah untuk disampaikan kepada Nabi. Beberapa waktu kemudian, Rasulullah SAW kembali dan bertanya, "Apakah ada seseorang yang mencariku?" Beliau menyebutkan ciri-ciri Uwais dan menyatakan bahwa ia adalah seorang yang terkenal di langit. Rasulullah bahkan berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, "Jika kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfar darinya." Tahun demi tahun berlalu, Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, Umar menjadi khalifah. Umar dan Ali terus mencari Uwais, hingga akhirnya Allah mempertemukan mereka. Ketika Umar dan Ali melihat tanda putih di telapak tangan Uwais, mereka menangis. Mereka meminta doa kepadanya. Dengan penuh tawadu, Uwais berdoa untuk mereka. Uwais menangis ketika mengetahui Rasulullah SAW telah wafat. Ia merasa malu berada di Madinah, di tanah yang menyimpan jasad Nabi. Akhir hidup Uwais pun penuh keajaiban. Ketika ia wafat, banyak orang tak dikenal datang mengurus jenazahnya. Mereka berebut memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkannya. Bahkan kuburnya tak dapat ditemukan kembali. Para ulama menyatakan mereka adalah para malaikat yang Allah turunkan untuk memuliakan walinya. Uwais tidak terkenal di bumi, tetapi masyhur di langit. Inilah kemuliaan berbakti kepada orang tua. Amalan yang sering diremehkan manusia, namun balasannya adalah surga, doa yang mustajab, dan kemuliaan di sisi Allah. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk meneladani Uwais Al-Qarni, berbakti kepada orang tua, dan mengakhiri hidup dengan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin.